Yang pacaran gampang, kalau pacaran mah putus, jadian lagi, putus, jadian lagi. Kami kaum laki-laki sudah biasa yang gitu. Justru laki-laki yang sejati itu ketika dia bisa mempertahankan cintanya ketika sudah menikah. Kalau pacaran sebelum nikah, standar, nggak level, hina. Tapi kalau pacaran sesudah menikah, mahal, berat. Allah nggak adil. Kenapa aku udah mulai hijrah ngedeketin Allah, tapi kenapa jadi aku yang tersakiti ya Allah? Katanya kalau orang yang hijrah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah engkau mengatakan ya Allah, bukankah engkau mengatakan ya Allah, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Tapi kenapa aku sakit hati hari ini ya Allah? Kau nggak adil ya Allah. Dia lepas hijabnya, dia kemudian merokok, dia mabok, dia rusak kehidupannya. Lalu kemudian bertemu dengan Aldo. Kemudian kata Aldo, alhamdulillah ya Allah, kau menunjukkan sesuatu yang terbaik kepadaku, bahwa ternyata dia bukan wanita yang terbaik untukku ya Allah. Dulu aku sakit hati dibuatnya, tapi hari ini ya Allah, aku bersyukur ketika itu kau mendatangkan sesuatu penyakit atau penyakit hati dalam diriku. Ternyata itu adalah salah satu cara untuk aku bisa bertobat kepadamu ya Allah. Sifat kata dasar malu ketika hari ini sudah terdistorsi oleh kebiasaan-kebiasaan yang dimunculkan oleh masyarakat itu sendiri. Akhirnya pergeseran kemudian terjadi. Wanita lebih senang pakai tank top, senang ngebongkar auratnya. Wanita itu senang banget memperlihatkan keindahan tubuhnya, brother. Antum harus percaya, laki-laki senang nggak memperlihatkan keindahan tubuhnya? Enggak, nggak ada. Ana nggak pernah lihat Instagram laki, jarang gitu Ana lihat Instagram laki tiba-tiba dia buka baju terus gini sambil digoyang. Nggak laki banget gitu bro. Ada nggak laki foto pakai hot pants, paha gitu, kan jijik lihatnya, pengen muntah. Tapi kalau wanita banyak nggak? Banyak. Kalau wanita banyak memperlihatkan keindahan tubuhnya, dibongkar semuanya. Rambutnya dia perlihatkan. Ada yang udah dihijab, saking gak kuatnya pengen memperlihatkan keindahan rambutnya yang baru dicet, dibongkar hijabnya, diperlihatkan keindahan rambutnya. Wajahnya yang perawatan dengan blush onnya, kemudian foundationnya, day creamnya, night creamnya, eyelinernya, belum lagi dengan anti agingnya. Cemerlang wajahnya pengen diperlihatkan, di foto selfie close up yang luar biasa. Belum lagi keindahan, mohon maaf ini tapi harus clear saya urusannya. Payudaranya diperlihatkan keindahan itu, brother. Berapa banyak ada iklan yang spam ke Kang Boni, ingin membesar payudara, hubungi. Subhanallah, iklan kadang nggak tahu tempat. Kenapa orang pengen punya itu wanita? Pengen memperlihatkan keindahan yang dia pikir keindahan wanita itu rambutnya panjang, berwarna, kemudian wajahnya putih, tinggi, langsing, mohon maaf, payudaranya besar, bokongnya besar, seksi, bentuk tubuhnya sedikit melengkung. Itu yang akhirnya jadi cara pandang wanita itu harus begini. Tapi balikan kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik. Saya yakin banget nih. Kata teman kita, caranya gimana? Kayaknya mustahil deh. Allah punya cara. Allah bisa mendatangkan sesuatu dengan cara-cara yang kita mengerti, ilmiah, logis. Bisa yang dengan cara yang kita nggak ngerti, nggak ilmiah, nggak logis. Bisa juga dengan sebalik dari apa yang kita ngerti. Kita ngertinya gini, Allah bikin yang sebaliknya. Allah punya banyak cara. Ada jenis orang-orang yang sedikit-sedikit masalah hidupnya diposting di sosial media. Kenapa? Cari perhatian ya, jadi posting-posting di sosial media. Dikit-dikit masalah rumah tangga diposting di sosial media. Dikit-dikit apa-apa diposting di sosial media. Mungkin karena dia tidak pernah bangun sholat malam, sehingga dia cari muka di hadapan orang, bukan cari muka di hadapan Allah. Yang kita inginkan adalah kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak lagi berharap kepada siapapun kecuali Allah, saat itulah kita makin kuat. Ketika kita punya banyak harapan kepada makhluk, saat itulah kita lemah. Terus kalau gitu nggak boleh kerja sama dengan makhluk? Nggak, ini bab ikhtiar. Bedakan bab ini berdua. Bab ikhtiar, bab zahir. Bab tawakal, bab batin. Yang kita omongin sekarang urusan batin. Ketika yakin kita mendua dari Allah kepada makhluk, saat itu kita lemah.
men-3, meng-4, meng-5 dan seterusnya. Makin banyak makhluk yang kita harapin dari dia, makin kita lemah. Makin sedikit makhluk, makin kita kuat. Makin tidak ada siapapun kecuali Allah. Hasbunallah. Itulah puncak dari kekuatan. Kalau kita pengen tetap woles pas menghadapi kesulitan, pegang janji Allah. Makin kita kuat pegang janji Allah, diuji, kita makin pasrah sama Allah. Ya Allah, saya akan yakin sama Engkau memegang janjimu. Ketika diuji, saya berharapnya balasan dari Allah, pertolongan dari Allah.